Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Ayuandira, NPM 1834010189. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen lingkungan dan SDA. Saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu pembinaan sumber daya manusia dan hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Mengenai SDA yang tidak dapat diperbaharui terdiri dari berbagai benda alam dan tambang yang terkandung dalam tanah. Sedangkan SDA yang dapat diperbaharui merupakan sumber alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak. Nah, yang pertama itu sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan, antara manusia dengan SDA senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap SDA akibat pertumbuhan penduduk, antara lain dapat diperingan dengan meningkatkan teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA sendiri. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam itu ada hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari. Maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan SDM seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam arti konsumtif atau memenuhi kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, maupun dalam arti investasi atau memenuhi kelangsungan spesies manusia. Yang keempat, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan SDM hubungannya dengan pelestarian SDA, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan SDM dalam hubungannya dengan pelestarian SDA melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH. Pendidikan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan. Padahal, jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya sangat luas. Pertama, melalui keluarga. Fungsi pembentukan pribadi adalah sangat penting, dan di dalam keluargalah seorang anak pertama kali berkenalan dengan norma-norma kehidupan. Yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. Banyak kegiatan yang ada di dalam masyarakat yang semua itu dijalankan untuk mewujudkan hidup yang sejahtera. Baiklah, saya juga akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Menurut kalian, bagaimana mendidik manusia Indonesia sehingga memiliki kemampuan mengolah sumber daya alam dan menjaga ekosistemnya? Kalau menurut saya, bertitik tolak dari pertanyaan tersebut, maka di sini saya akan membicarakan tentang interaksi atau hubungan yang seharusnya terjadi antara manusia dengan lingkungannya. Pembahasan yang pertama itu ada manusia sebagai komponen lingkungan. Apabila diperbandingkan keragaman dan jumlah antar manusia di satu pihak dengan tumbuhan dan hewan di pihak lain, maka segera tampak betapa kecil dan sedikitnya spesies manusia di bumi ini. Namun demikian, apabila perbandingan didasarkan atas potensinya dalam mengubah lingkungan bumi, maka jelas manusia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat merusak, melestarikan, atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Manusia dapat mengubah lingkungannya, dan perubahan yang terjadi tidak boleh melebihi nilai ambang batas daya dukung ekosistem. Untuk memperoleh manusia yang memiliki kemampuan demikian, maka setiap manusia haruslah terlebih dahulu menyadari dan belajar tentang keberadaan dan kondisinya dalam lingkungan.
Proses belajar tersebut dapat melalui berbagai jalur yang berlangsung selama hidupnya. Yang kedua, yaitu bentuk hubungan manusia dan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti ia adanya, yaitu yang disebut fenotip, adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya, atau genotip dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang terkandung di dalam gen yang merupakan bagian kromosom di dalam masing-masing sel tubuh menentukan potensi perwujudan manusia, apakah suatu sifat dan genotip itu terwujud atau tidak. Tergantung ada atau tidak adanya faktor lingkungan yang sesuai untuk perkembangan sifat itu. Berbagai bentuk hubungan antara manusia dengan lingkungannya akan dicerminkan oleh pola-pola sikap atau perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu peranan pendidikan dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang dalam perilaku kesehariannya tetap berinteraksi secara positif dengan lingkungannya. Maka pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi, juga berperilaku positif terhadap lingkungannya. Mengenai lingkungan hidup, disebutkan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dapat ditempuh melalui dua jalur pendidikan, yaitu jalur luar persekolahan dan jalur persekolahan. Proses belajar melalui jalur luar persekolahan sebagai langkah awal usaha perbaikan pendidikan sekolah. Dapat dimulai dari perbaikan kurikulum di semua tingkat pendidikan, penyusunan kurikulum beserta pendukung-pendukungnya, termasuk buku-buku pelajaran, harus diorientasikan pada konservasi sumber daya alam. Pembahasan secara sistematis dan struktur berbagai sumber daya seperti udara, air, tanah, lautan, biotik, abiotik, serta sosial budaya dilaksanakan menurut tingkatan usia dan kemampuan peserta didik. Dalam pelaksanaannya, kurikulum tersebut harus mampu memberi kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk berinteraksi dengan alam sekelilingnya, termasuk mengkaitkan dan mengerjasamakan antara apa yang didapat di sekolah dengan lingkungannya. Terdapat sebuah persoalan berkaitan dengan perbaikan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.